Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang kita dalam berbagai hal senantiasa memilih hal-hal yang rumit sehingga akhirnya kita agak sungkan untuk melangkahkan kaki kita dalam banyak melakukan aktivitas. Seperti halnya saya memulai muqaddimah pertemuan pertama kita dengan kalimat yang sederhana. Kurang maju. Terkadang kalau saya melihat beberapa teman-teman, misalkan diminta antum besok sebagai MC ya, nggak usah nggak berani. Apa yang membuat nggak berani? Pembukaannya susah. Karena biasanya para ustadz kalau ceramah kalimat tahmidnya panjang-panjang. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil uzma, atau yang lainnya misalkan alhamdulillahil azizil ghaffar, dan pakai ar semua ujungnya. Akhirnya kepikir bagi teman-teman untuk MC saja memerlukan muqaddimah yang panjang. Akhirnya nggak mau untuk maju. Padahal untuk hal itu bisa dengan hal yang ringan, yang sederhana. Misalkan ketika saya tanya, bisa antum membaca kalimat tahmid? Bisa Ustaz? Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah bisa. Bisa antum mengucapkan 2 kalimat syahadat? Bisa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bisa antum membaca salawat? Bisa. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Loh, lalu kenapa nggak berani gara-gara muqaddimah itu saja? Makanya terkadang di kepala kita itu terbayang hal rumit sehingga akhirnya kita sulit untuk melangkah ke dalam hal-hal yang harusnya kita melakukan segala sesuatu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang Allah berikan pasti memberikan banyak kebaikan kepada kita. Hatta hal itu sederhana menurut kita atau bahkan mungkin menurut kita sedikit. Maka salah satu kalimat yang sangat menghujam dada kita dari perkataan Imam Ali tentang takwa adalah ya asyukru bil qalil, yaitu mensyukuri hal-hal yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita senantiasa ucapkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikan kepada kita, keluarga kita, serta orang-orang di sekeliling kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama kepada ketua pembina ya, yayasan masjid atau ketua DKM, ketua RW, ketua RT, mohon maaf kalau saya penyebutannya kurang fasih gitu ya. Semua jabatan-jabatan yang ada. Karena sebagaimana guru gitu ya. Guru saya itu salah satunya Ustadz Ahzami. Beliau itu kalau ceramah di awal itu senantiasa menyampaikan ayuhal ikhwah, wahai saudara-saudara seiman. Itu kalimat yang paling terbaik. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya dengan ya ayyuhalladzina amanu. Maka menghormati antum semua, saya lebih menghormati dengan panggilan keimanan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya diamanahkan untuk membersamai warga RW 33B gitu Ustaz ya. Berada dalam Masjid Al-Muhajirin, lengkap dengan segala personil masjid dari ketua DKM, ketua yayasan, ketua pembina dan sebagainya,
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai antum semua dengan banyak kebaikan karena telah mengriaya menjaga umat ini senantiasa bersama. Saya teringat kumpulan ini sebagaimana Jakarta. Di Jakarta itu ada namanya Majmul Ulum. Kalau di sini Suling ya, subuh keliling gitu ya. Kalau Jakarta Majmul Ulum, yaitu Majelis Ulama dan Umaro. Ya, sebutannya Majelis Ulama dan Umaro. Saya nggak ikut, cuman kadang-kadang saya lagi sholat, wah ada Majmul Ulum, saya simak gitu ya. Oh masya Allah, ternyata ini pun terjadi di sini, hanya kalimatnya atau bahasanya beda. Majmu' Ulum di sini kumpul, di sini tadi saya ngobrol-ngobrol, masya Allah di sini ada para ustadz, alumni Lipia ada, di sini ada imamnya, ada para ustadz juga yang lainnya, di sini para tokoh-tokoh warga sekitar. Ya ini sebenarnya Majmu' Ulum, perkumpulan para ulama dan umaro. Yang dibahas adalah hal-hal yang penting. Tadi disampaikan oleh Pak RW tentang bagaimana rancangan-rancangan di lingkungan, termasuk adanya PAM untuk kebaikan kebersamaan warga. Nah, hari ini saya diamanani untuk menyampaikan tentang tadabbur surah Al-Waqiah. Permintaan ini sebenarnya agak berat. Apa surah apa yang pantas? Ya sudahlah, saya teringat orang tua saya, nggak banyak hafalan yang dihafal oleh beliau, tapi beliau senantiasa setiap hari nggak pernah melepaskan tilawah baca Al-Waqiah. Bacanya tentu tidak dengan melihat karena yang sudah hafal gitu ya. Apa yang diyakininya? Yang diyakininya itu adalah apa? Dari gurunya, kalau ingin hidup tidak melarat di dunia, maka dia harus membaca surah Al-Waqiah setiap malam. Padahal kalau kita baca itu surah Al-Waqiah, tidak ada terkait dengan rezeki ya. Itu tentang hari kiamat. Maka ketika saya mempelajari kembali lebih mendalam, masya Allah, apa yang disampaikan oleh guru beliau ternyata ada dalilnya. Ada dalilnya. Karena itu sebelum kita membahas tentang dalamannya tentang surah Al-Waqiah, kita bahas dulu muqaddimahnya. Surah Al-Waqiah kalau di dalam kitab kita atau dalam Al-Quran itu urutan ke-56. Tetapi kalau berdasarkan asbabun nuzul, dia adalah surah yang ke-46 diturunkan setelah surah Toha. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surah Al-Waqiah ini adalah surah di mana sebagian besar para ulama, bahkan ada yang mengatakan ijma' ulama mengatakan Makkiyah. Tetapi ada sebagian yang mengatakan ada satu ayat dia di Madinah atau Madaniyah, yakni wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Wa taj'aluna lakum rizqakum annakum tukadzibun. Lalu ada yang mengatakan ada 4 ayat ya. Yang 2 setelah wa taj'alun afa antum mudhinun wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Yang 2 ayat sebelumnya ada di thullatum minal awwalin wa thullatum minal akhirin. Itu ada di dalam perjalanan ketika perang Tabuk. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal yang ini biasa terjadi, para perbedaan pendapat di antara para ulama. Maka apa hikmahnya? Kita dalam berkumpul bersama warga pasti tentu ada perbedaan pendapat. Tetapi pendapat-pendapat yang terjadi atau yang keluar atau termuka itu diharapkan menambah wawasan, bukan menjadikan sesuatu yang bertentangan hingga akhirnya menjadikan perdebatan dan perkelahian. Jangan karena kita berbeda pendapat kita malah menjadi tidak rukun. Itu yang kita harapkan dari belajar ini, karena kita berkumpul ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan surah ini dengan nama surah Al-Waqiah karena di dalamnya ada kalimat Al-Waqiah dan tidak ada nama lain selain Al-Waqiah. Al-Waqiah ini disebutkan di dalam hadis Nabi ya, yang mengatakan syayyabatni hudun wa akhwatuha.
Surah Hud itu membuat saya beruban. Surah Hud dan saudara-saudaranya membuat saya beruban. Lalu dalam menurut lain disebutkan syayyabatni hudun wal waqi'ah wal mursalat wa amma yatasaalun. Yang membuat saya beruban adalah surah Hud, surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mursalat, surah Amma Yatasaalun. Kenapa? Karena tentang isinya, bagaimana kita harus istiqomah, bagaimana kita harus memikirkan kehidupan setelah kehidupan di dunia yang fana ini. Jadi keberadaan kita kumpul saat ini, bagaimana ngumpul kita bisa menjadi batu loncatan ngumpul kerak di akhirat. Kita merasakan kumpul kita ada makan dan minum yang nikmat. Bagaimana kelak di akhirat kita dikumpulkan juga mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Seperti nanti dalam surah Al-Waqi'ah kita disediakan minum, disediakan makan. Di sini semua disediakan juga. Jadi kita berharap kelak di akhirat kita dikumpulkan bersama dalam rangka menikmati berbagai macam kenikmatan yang Allah hidangkan kepada kita. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam muqaddimahnya Imam Ibnu Katsir menuliskan apa yang menjadi keyakinan orang tua saya dari gurunya, bahwasannya membaca surah Al-Waqi'ah ini menghindari diri dari kemelaratan. Suatu saat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menjenguk sahabatnya yang bernama Abdullah ibnu Mas'ud. Kedua-duanya ahlul Quran, sahabat Nabi. Ahlul Quran, makanya nanti kalau belajar Al-Quran itu ya salah satu yang harus didatangi adalah Abdullah ibnu Mas'ud. Abdullah ibnu Mas'ud ini adalah seorang sahabat yang diutus pada zaman Utsman ke Kufah untuk mengajarkan Al-Quran. Ketika mengajarkan Al-Quran dan selesai masanya, itu Utsman bin Affan memberikan kafalah atau ujrah dari perjuangan dakwahnya di Kufah. Lalu setelah tidak mengabdi kembali, entah kenapa ada keputusan memutuskan beliau tidak mendapatkan kafalah lagi. Nah, ketika beliau sakit, di mana sakitnya ini menghantarkan kepada kematian, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Utsman bin Affan menjenguknya. Lalu terjadilah dialog dengan keduanya. Yang pertama, pertanyaan dari Utsman bin Affan adalah, apa yang kamu rasa? Yang saya rasa adalah dzunubi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sakit itu yang dirasa biasanya kepala saya pusing, ini pusing dan sebagainya. Tapi yang dijawab oleh Abdullah ibnu Mas'ud, apa yang kamu rasa wahai Abdullah? Beliau menjawab, dzunubi, dosa-dosa saya. Ini kita kan rata-rata nih ngumpul saat ini, banyakan saya kenal banget dengan Ustaz Toto, Pak Toto ini. Ya, sekarang udah hampir 80 Pak ya. Ya. Itu tentu kita merasakan sudah mulai berkurang rezekinya. Sesak napas. Saya pulang dari sini setelah khutbul Quran, acara ibu-ibu ya. Kenapa pulang-pulang nyesek? Akhirnya besok mengajar. Itu udah mulai berasa. Tapi ketika ditanya, apa yang kamu merasa? Saya merasa berdosa. Kenapa? Karena dosa saya menghambat saya beribadah. Karena itu, kalau kita belajar dari Abdul Mas'ud, ini ditanya oleh orang yang hebat juga, dzunubi. Terus kalau begitu, apakah saya perlu datangi seorang dokter? Dokter malah membuat saya sakit. Paham Pak? Ada orang terkadang ketika didatangi dokter itu bukan sembuh,
Ya, saya bilang ada ya, nggak semua. Ada juga yang semangat datang ke dokter karena ingin mendapatkan kesembuhan. Tapi ada kalanya orang, saya tipe saya nih. Saya kalau didatangi dokter, misalkan dokter, aduh, tahuan dah penyakit saya dah. Kalau suruh check up itu seluruh saraf itu, saya nggak mau terketahuan. Jadi nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu. Itu malah bikin orang luar biasa, semakin sakit. Kita lihat misalkan dalam kasus COVID. Kalau orang sudah didatangi dokter, wah itu makin sakit tuh. Saat COVID kemarin ya. Nah, kemudian ditanya lagi oleh Utsman bin Affan, atau adakah yang engkau butuhkan? Apa yang saya butuhkan? Ya. Sedangkan saya sebentar lagi akan wafat. Jadi kalau orang sudah mendekati wafat, apa yang dibutuhkan dari kehidupan dunia ini? Makanya nanti pembahasannya dari muqaddimah sampai terakhir coba kita bersambung, maksudnya menyambungkannya. Karena orang kalau sudah mau wafat itu tidak membutuhkan tentang hal keduniaan. Maka ditanya oleh Utsman bin Affan, bukankah engkau masih memiliki anak-anak? Jadi kebutuhan itu bisa buat anak-anaknya. Apa jawabannya? Jawaban dari Abdullah bin Mas'ud, bagaimana saya mengkhawatirkan anak-anak saya dalam keadaan yang melarat sehingga akhirnya membutuhkan sesuatu yang akan engkau berikan, padahal saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a suratal waqi'ah fi kulli lailatin lam yusibhu faqah. Barang siapa yang membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam, maka dia tidak akan pernah ditimpa kemelaratan di dunia ataupun di akhirat juga. Karena kalimat faqah, tidak pernah ditimpa kemelaratan. Dan saya telah mengajarkan anak-anak saya surah Al-Waqi'ah. Bagaimana saya khawatir mereka akan melarat, padahal saya sudah mengajarkan surah Al-Waqi'ah. Jadi kalau kita menginginkan anak-anak kita tidak melarat, ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka surah yang mudah misalkan. Dan ini surah Al-Waqi'ah itu termasuk surah yang mudah. Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu dalilnya. Ya, walaupun nanti dalam tinjauan beberapa hadis ada yang mengatakan hadis ini kurang kuat, hadis ini begini dan sebagainya. Tapi Imam Ibnu Katsir menuliskannya di dalam tafsirnya sehingga menjadikan rujukan para ulama bahwasannya diperkenankan kita mengambil hujjah ini untuk melakukan, mengamalkan, membaca surah Al-Waqi'ah setiap malam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya apa yang akan kita petik dari surah Al-Waqi'ah? Yang pertama adalah Al-Quran itu berbicara tentang realitas, kenyataan, bukan angan-angan. Makanya Allah Subhanahu wa taala ingatkan seluruh manusia termasuk kita, ketika kita menginginkan surga, maka realisasikan surga itu di dunia ini, bahkan nanti di akhirat. Apa bentuk realisasinya? Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab. Surga itu bukan angan-angan, sekedar angan-angan bagi kalian, juga bukan angan-angan orang ahli kitab. Tetapi surga itu may ya'mal minas salihat min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah
harus dia realisasikan dalam bentuk beramal salih. Salihnya enggak satu, harus banyak salihat. Ya. May ya'mal minas salihat, bukan may ya'mal minas salihah, tapi berupaya sebanyak-banyaknya memproduksi amal salih. Makanya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, Allahumma ja'alna minas salihin, Allahumma ja'alna min ibadikas salihin. Ya Allah, jadikanlah kami adalah hamba-hambamu yang mampu memproduksi amal-amal salih, karena kita perlu bantuan Allah Subhanahu wa taala untuk memproduksi amal-amal salih. Jadi untuk merealisasikan surga itu adalah dengan banyak beramal salih. Jadi yang kita bahas adalah hal-hal yang realita. Maka kalimatnya idza waqa'atil waqi'ah, apabila realitas kenyataan ke depan itu akan tiba, akan nyata. Nah, kalau diterjemahan, ini saya terjemahkan secara lughawi, secara bahasa. Tapi para ulama menerjemahkan al-waqi'ah itu adalah hari kiamat, karena sebagian orang-orang yang tidak beriman atau sebagian semua orang beriman mengatakan al-yaumul akhir atau al-yaumul akhir itu adalah asatirul awalin, dongengan atau kisah fiksi bagi mereka tentang hari kiamat. Bagi mereka itu adalah fiksi. Maka saya sampaikan bahwasannya hari kiamat itu waqi', real. Hanya saja belum terjadi sekarang. Itu realitas. Dan ini sudah sering terjadi diskusi. Makanya disebutkan dalam surah An-Naba, amma yatasaalun. Mereka itu orang-orang kafir belum beriman suka mendiskusikan tentang nanti kita ngapain ya setelah kita mati. Oh, ternyata ada hari berbangkit, anin naba'il azim, tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan dan lain sebagainya. Jadi yang dibahas adalah masalah waqi', masalah realitas. Nah, kalau kedepannya, realnya kedepannya kita seperti ini, ya, kita akan wafat, kita akan dibangkitkan, kita akan dihadapkan dengan berbagai pertanyaan, dengan dimana ketika pertanyaan itu mampu kita jawab dengan benar, maka akan diberikan dari setiap jawaban itu balasan yang setimpal. Akhirnya kita tahu di mana tempat kita kelak, karena disebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nanti akan terlihat semuanya. Maka itu hal yang real. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita kalau ingin dianggap cerdas, kalau kita ingin dianggap orang yang pintar gitu ya. Kalau bahasanya orang pintar, apa tuh dulu tuh yang iklan Sido muncul tuh ya, bukan iklan minuman itu, bejo, orang bejo orang pintar tuh ya. Ya. Jadi kalau kita ingin dianggap pintar itu, maka pembahasan kita, pembahasan tentang masalah realitas kehidupan. Pembahasan kita adalah bagaimana nanti berada pada masa kita akan setelah kehidupan di dunia ini. Itu orang-orang dulu sudah membahasnya. Makanya wajar ketika dibilang oleh Rasulullah SAW, ini membuat rambut saya beruban. Saya pikir saya masih muda, ternyata sudah mulai tumbuh jenggot yang sudah mulai memutih. Cuma masih banyakan hitamnya, karena bagaimanapun saya masih muda, disebutkan tadi kan data saya gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Itu hikmah yang pertama, idza waqa'atil waqi'ah, di mana realitas itu tidak pernah akan ada pertentangannya, tidak pernah ada kebohongannya. Maka dari itu terkadang kalau membahas tentang Al-Quran itu pembahasannya real, tidak ngarang-ngarang. Kalau bahas tentang Al-Quran itu jangan ngarang, tapi bahas yang real. Makanya terkadang ketika kita membahas tentang Al-Quran itu diambil pendapat dari para ulama dan kisah-kisah terdahulu yang sudah terjadi ataupun nanti akan terjadi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kepada kita, kalau masih belum yakin, maka bukankah sering terjadi di kita tentang masalah kiamat ini? Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja. Kiamat itu sebenarnya gampang digambarkan karena sudah sering terjadi dan sering kita dengar, yaitu idza zulzilatil ardu zilzalaha, gempa misalkan. Idza taharrakatil ardu taharuka, apabila bumi digerakkan, diguncangkan. Kan sering gempa kita. Gimana rasanya itu ketika gempa? Coba lihat tuh di YouTube, di berbagai media, bagaimana kondisi ketika gempa. Itu kejadian seperti kiamat bagaimana? Ada gambarannya, real kejadiannya. Bagaimana nanti yang lebih besar lagi? Wabussatil ditambah dengan wabussatil jibalu bassa. Gunung itu akan hancur sehancur-hancurnya. Nah, kita sering melihat di Indonesia sering banget gunung meletus, terutama Merapi. Itu baru ujungnya doang. Bagaimana seperti Krakatau yang kemudian apa? Rata dengan daratan biasa. Nah, kalau wabussatil jibalu bassa itu hancur sehancurnya, nggak berbekas lagi. Bayangkan bagaimana kalau gunung yang lebih dahsyat lagi kejadiannya, pastilah kita amat sangat khawatir dan amat sangat ketakutan. Wabussatil jibalu bassa fakanat haba'an mumbatsa. Maka pada saat itu ya, gunung-gunung yang tadi itu beterbangan seperti apa? Seperti kapas. Ya sudah ringan, gak ada apa-apanya, saat itu tertancap kuat. Bapak Ibu sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dari kisah ini, ketika kita merasa ketakutan, itu nggak ada lagi jabatan. Orang yang dulu jabatannya tinggi itu akan merasa rendah kalau sudah terjadi bencana. Makanya nanti ada khafidatur rafi'ah. Kalau waqi'ah sudah datang, itu akan membuat rendah seorang yang tadinya jabatannya tinggi. Sekarang misalkan ini sampai jam 9 ya, saya kasihkan ngomong. Kiamat bagi kemarin ya, kiamat bagi anggota dewan. Dikejar-kejar rumahnya, disatroni, dibongkar aibnya. Bayangkan bagaimana di akhirat. Sampai sekarang gak berani muncul kan. Lebih baik gak muncul. Bagaimana di akhirat kalau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Khafidah. Jadi khafidah itu rendah. Saya teringat tajwid itu. Dalam ilmu tajwid itu ada kalimat wa dzun khifadin bin khifadin lil fam. Huruf-huruf kasrah. Jadi kasrah itu disebut al-inkhifad. Itu caranya adalah dengan menurunkan mulut cara membacanya. Ya, jadi inkhifad kadang-kadang kita menerjemahkan itu dilihat dari berbagai macam literatur yang lain. Maka gampang sekali ketika terjadi hal yang real yaitu berupa kiamat,
itu orang yang tadinya memiliki kedudukan yang tinggi bisa jatuh, yang rendah bisa terangkat. Hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah benar-benar terjadi, Allah Subhanahu wa taala membagi kelompok manusia kita ini nanti ketika kiamat terjadi, atau bahkan misalnya kiamat kecil saja terjadi, maka kita akan terbagi menjadi 3 kelompok. Wa kuntum azwajan salasah. Azwaj itu ada yang menerjemahkan afwaja, bergerombol, ada yang mengatakan zumara, ya, dan lain sebagainya, ya. Jadi intinya adalah bukan sekedar pasangan, karena memang kelompok itu minimal 2, nggak bisa sendiri, ya. Maka azwaja jadinya pasangan. Padahal wa kuntum azwajan salasah, kalian nanti akan terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah ashabul maimanah, yang kedua adalah ashabul masy'amah. Tapi yang Allah jelaskan adalah kelompok yang ketiga duluan. Wasabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Pertemuan kita pada malam hari ini khusus bagaimana kita menjadi orang-orang yang as-sabiqun as-sabiqun. Wasabiqun as-sabiqun. Para ulama menyatakan ini sudah tertutup as-sabiqun, karena makna sabiqun adalah al-iliyun, yaitu an-nabiyun. Udah selesai. Makanya Hasan al-Basri, ya, itu berdoanya, Allahumma ij'alni min ashabil yamin. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai orang-orang dari kelompok ashabul yamin. Karena merasa sudah tertutup. Padahal kita telah mendengar pesan-pesan guru kita yang diambil dari para sahabat dan Nabi SAW. Kalau minta kepada Allah, mintalah yang tinggi, mintalah yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha mulia, yang maha memberi. Kalau minta jangan tanggung-tanggung. Kalau minta dimasukkan dalam surga, masuk surga kemana? Surga Firdaus. Dan surga Firdaus itu adalah lisabiqin, buat orang-orang yang as-sabiqun, orang-orang yang duluan. Nah, maka ketika misalkan kita menyatakan sudah tertutup, padahal Allah katakan sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin, ada peluang, karena ada wa qalilum minal akhirin. Maka tadi yang disampaikan oleh Pak RW, Pak RT, lingkungan kita ini banyak kesempatan untuk melakukan banyak kebaikan. Karena Allah katakan sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Ya. Di antara bentuk sabiqu adalah berlomba-lomba untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehari tidak boleh kurang dari 100 kali misalkan beristighfar kepada Allah, astagfirullah. Dan jangan pernah meremehkan ucapan kita, walaupun ucapan kita astagfirullah. Karena kalimat itu bisa jadi mengguncang jasmani kita hingga akhirnya mampu menundukkan ego kita, kesombongan kita, hingga akhirnya kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih punya peluang, walaupun peluang menjadi as-sabiqun as-sabiqun itu tipis. Yang pertama adalah dengan senantiasa banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Bersegera melakukan amal-amal soleh. Karena sesungguhnya amal-amal soleh itu, bagi orang-orang yang beramal soleh itu akan disediakan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada orang yang beramal soleh kecuali
itu dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Dan orang bertakwa tandanya adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak pernah berhenti untuk melakukan amal baik. Di antara amal kebaikan, setiap yang Allah berikan diberikan kembali kepada orang yang membutuhkan. Saat ini misalkan masjid, saya dengar dari Pak Awal akan ada rencana renov gitu ya, maka jangan ragu-ragu untuk mengeluarkan harta. Besok pagi saya dengar info akan ada aksi Munasharah Palestina. Jangan ragu-ragu mengeluarkan harta untuk mendukung kemerdekaan kaum muslimin di Palestina. Karena sesungguhnya bentuk kebaikan kita dinilai salah satunya kedermawanan kita. Dikatakan kita as-sabiqun adalah bagaimana kita mampu mengeluarkan harta kita untuk orang lain juga. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di jalan, kadang karena merasa bukan tanggung jawab kita, jalan rusak, biarin, bukan tanggung jawab kita. Lagi pula kalau kita keluarkan dana, ya nggak sedikit Pak ya. Saya di Ikro itu, jalan masuk Ikro itu jelek, sudah berkali-kali usulkan jalan di kapan dibenerin ya. Malah jalan yang sekarang bikin macet tuh ya, setelah Cilepuk tuh macet banget ya. Depan rumah saya udah ngomong, ya ternyata emang penting. Jadi Umaro itu penting ya. Jadi RW, kalau Bapak punya semangat untuk memperbaiki lingkungan, bukan untuk mendapatkan sesuatu, mohon maaf ya, tapi mendapatkan peran untuk melakukan kebaikan, ambil. Karena saya ada murid juga nih RW di Jati Keramat belakang itu ya, dekat SMP 21 itu saat gampang ternyata mengajukan dan cepat diperbaikin. Saya ngomong ke anggota dewan, pantes susah. Karena apa? Kalau punya jabatan jadi RW saja bilang ke ini, oh ternyata cepet di ACC. Lama banget nih. Jadi sekali lagi, bentuk amal soleh kita untuk melakukan kebaikan itu banyak ruangnya. Dan hanya saja adakah di antara kita yang bersegera untuk melakukan amal soleh itu? Itu penting sekali. Makanya dikatakan wasabiqun as-sabiqun. Syaratnya ulaikal muqarrabun. Ketika kita bersegera untuk melakukan amal baik, tujuannya agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin mengajak orang juga untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan dekat kepada kita. Ingat ya, setiap kita melakukan kebaikan, seperti halnya saya misalkan melakukan pengajaran, ngajar, bukan supaya santri-santri itu ngefans kepada saya, bukan. Belajar ya sama saya saja, bukan. Tapi bagaimana para santri, murid-murid itu semakin senang membaca Al-Quran, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya dibangun perasaan, kalau nggak dengan saya belajar ya, itu nggak fasih, nggak afdol, itu akan semakin akan semakin membuat diri ini jatuh, akan membuat diri ini akan semakin nggak ada nilainya. Karena sesungguhnya yang kita lakukan adalah bagaimana orang-orang bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada kebaikan. Bagaimana hasil kebaikan itu semakin membuat taat orang-orang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengajak perkumpulan kita, lingkungan RT RW ya, lingkungan sekitar masjid, tidak lain untuk semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika ini terjadi, nanti Allah Subhanahu wa taala akan merealisasikan kenikmatan buat kita. Dibacakan tadi oleh terjemahannya, Masya Allah, kita menjadi orang paling kaya nanti. Gimana nggak kaya? Di sorga itu kalau hidup di dunia ya, orang kaya itu rumahnya gede. Sampai kalau orang dulu dia mau orang gedongan,
Orang kaya dulu orang gedongan, rumahnya nggak ada yang petakan. Ya, Bu ya, Pak ya. Orang gedongan itu berarti rumahnya gede-gede. Nah, sedangkan kita itu nanti di akhirat itu disediakan rumahnya istana, bukan lagi sekedar rumah. Makanya seringkali kita salah satu doa yang diajarkan, wa wasi'li fi dari, ya Allah luaskanlah rumah saya, jadikanlah rumah saya itu luas. Salah satu doa itu seperti itu. Maka dari itu di sorga itu nanti akan kita dapatkan Darussalam, di mana luas nanti tempat tinggal kita. Apalagi kenikmatan, kita paling kaya, mau apa saja sudah ada. Makanan sudah tersedia. Kalau di Malaysia orang punya mobil, punya kendaraan itu bukan orang kaya. Yang orang kaya itu punya pembantu. Katanya kalau punya pembantu itu orang kaya. Nah, kita kelak di akhirat nanti punya pembantu. Wa yatufu alaihim wildanum mukhalladun. Nanti yang mengelilingi as-sabiqun itu adalah wildan, anak-anak yang muda-muda, di mana mudanya ini kekal, usianya ini udah segitu aja, dikelilingi oleh mereka-mereka wildan yang senantiasa melayani kita, punya pelayan khusus, kaya Pak. Jadi kalau mencari kekayaan di dunia sayang kalau tidak berorientasi kepada kekayaan di akhirat. Makanya orang kaya yang sebenarnya adalah ketika kekayaannya mampu menghilangkan kemiskinan di tengah masyarakat. Kalau seandainya kekayaan yang kita miliki kebalikan yang membuat miskin orang lain, patut dipertanyakan. Ya. Bapak Ibu sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, kalau kita menginginkan kehidupan yang cukup atau kaya, maka sesungguhnya kelak Allah akan merealisasikan ketika kita menjadi as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Demikian apa yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang jelas apa yang saya sampaikan hanya sepenggalan karena kalimatnya tadabbur bukan tafsir. Intinya adalah bagaimana apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita terkait dengan dulu itu pasti ada dalilnya. Ketika kita mencari dalilnya, sekarang bagaimana kita mengambil pelajaran? Pelajaran dari surah Al-Waqiah adalah bagaimana kita terobsesi untuk senantiasa melakukan amal solih, sehingga akhirnya dengan amal solih itu akan menjadi real kelak harapan-harapan kita, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apapun sekali lagi yang kita lakukan harus berorientasi mendatangkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Saya sering menyampaikan kepada murid-murid yang belajar tajwid, di dalam kitab tajwid itu senantiasa tuliskan tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah menghindari kesalahan baca, ya, menghindari lidah dari kesalahan membaca Al-Quran. Tetapi saya lebih tertarik dengan pendapatnya Syekh Atiyah Qabil Nasir di dalam kitab Ghayatul Murid fi Ilmi Tajwid. Tujuan dari mempelajari ilmu tajwid menurut beliau itu adalah selain tamakkunul qari, ya, min judatil qiraah wa husnul ada, atau wa ismatul lisan min khati'ah al-qiraah, itu ada tambahannya. Selain berhasilnya bacaannya menifasih bagus dan sebagainya, juga terhindarnya lidah dari kesalahan membaca Al-Quran. Ketika membaca Al-Quran itu ada hal yang menarik bagi saya. Beliau menuliskan likayyanalu ridha rabbi. Tujuan dari mempelajari ilmu tajwid, kalau seandainya sudah dapat tiga-tiganya,
maka akan mendapatkan ridho Rabbnya. Sekarang bagaimana kita belajar ilmu tajwid di usia yang sudah senja? Ain nggak dapat, ro nggak dapat, tak hamas nggak dapat, giginya udah ompong katanya. Bagaimana kita bisa mendapatkan judatul qiraah, husnul ada, atau ismatul lisan min khati'ah al qiraah? Gimana caranya untuk mendapatkan ridho Allah karena tiga yang dapat? Enggak. Maka ketika tiga ini nggak dapat, bisa jadi kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih bersama dalam komunitas ngaji. Kita nggak putus asa dari rahmat Allah walaupun kita kelihatannya jauh dari harapan gitu ya. Tapi kita masih berusaha. Maka yang menarik bukan tiga hal bagi saya ini. Yang pertama, ketika belajar tajwid hendaknya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jadi ini disebutkan yang kelima, wa tahaqquqa, terrealisasinya as-sa'adata fid dunya wal akhirah, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Maka saya sering sampaikan pada para guru, kalau ngajar harus setiap selesai mengajar harus memperlihatkan bagaimana murid-murid kita mendapatkan kebahagiaan setelah belajar. Jangan sampai setelah belajar pulang merengut. Kenapa? Gara-gara kagak lulus bacaannya. Gara-gara apa? Gara-gara kita kurang oke menyampaikannya. Pokoknya setiap belajar harus mendatangkan kebahagiaan. Walaupun hanya baca aba, bagaimana mereka bisa pulang-pulang bahagia. Itu tujuan dari belajar ilmu tajwid yang dituliskan oleh Sa'ati Yaqub bin Nasir. Apalagi kalau kita belajar tafsir sampai surah Al-Waqiah. Semoga Allah SWT memberikan kebahagiaan kepada kita di dunia pun di akhirat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.